Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Tasha. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini apakah sudah hadir semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat integral tak tentu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menentukan sifat-sifat integral tak tentu berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi, dan siswa mampu menggunakan sifat-sifat integral tak tentu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu fungsi aljabar. Oke, di sini adapun tujuan dan manfaat kita mempelajari tentang materi integral ini yaitu untuk di dalam bidang bisnis dan ekonomi akan digunakan untuk menentukan pemetaan persamaan harga dan permintaan, persamaan harga dan penawaran, fungsi biaya dan fungsi pendapatan. Adapun pada bidang matematika itu untuk menentukan luas suatu bidang, volume benda putar dan panjang busur. Di bidang teknik juga dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal, misalnya para engineer dalam membuat desain mesin pesawat terbang. Baiklah, di sini kalian masih ingat kan tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Di sini siapa yang tahu apa itu integral tak tentu? Ya, tahu, Bu. Lupa, Bu. Oke. Integral tak tentu yaitu bentuk integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas, sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan hanya dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Istilah tak tentu berarti bentuk fungsi fx memuat konstanta real sembarang. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok, yaitu terdiri dari 2 kelompok. Untuk ketua kelompoknya yaitu kelompok 1 Arza dan kelompok 2 yaitu Tasa. Baiklah, Ibu akan membagikan LKS-nya kepada kalian melalui grup WhatsApp. Ibu akan memberikan waktu selama 30 menit dan nanti kita akan memulai Zoom kembali dan kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, di sini apakah kalian sudah membuat LKS yang sudah Ibu kirim? Sudah, Bu. Selanjutnya kita akan membahas hasil kerja kalian ya. Ya, Bu. Untuk yang pertama itu ada apersepsi. Baiklah, untuk yang pertama itu kelompok Arza. Silakan dijelaskan. Di sini sudah dikirim ya ke Ibu jawaban dari kelompok Arza. Iya, berdasarkan di persepsi itu untuk hasilnya dari kelompok kami, integral dari 2x dx itu sama dengan 2/1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 ditambah dengan c sama dengan 2/2 x kuadrat ditambah c sama dengan x kuadrat ditambah c. Kemudian untuk yang integral x pangkat setengah dx sama dengan 1/1/2 ditambah 1 x pangkat 1/2 ditambah 1 ditambah c. Itu yang coret c, Bu, sama dengan 1/3/2 x pangkat 3/2 ditambah c sama dengan 2/3 x pangkat 3/2 ditambah c. Oke, selanjutnya yaitu langsung untuk kegiatan satunya sudah selesai kan? Sudah, Bu. Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kami untuk kegiatan 1, integral dari x kuadrat dx sama dengan 1/2 ditambah 1 x
pangkat 2 ditambah 1 ditambah C, yaitu sama dengan 1/3 X pangkat 3 tambah C. Nah, untuk yang berikutnya itu integral X pangkat 3, hasilnya 1/4 X pangkat 4 plus C. Dan integral dari X pangkat 4 itu hasilnya 1/5 X pangkat 5 ditambah C. Nah, dari kegiatan ini, adapun kesimpulannya, jika N bilangan rasional dan N tidak sama dengan 1, maka integral dari X pangkat N dx sama dengan 1/N ditambah 1 X pangkat N ditambah 1 ditambahkan dengan C, di mana C itu adalah konstantanya, Bu. Baiklah, selanjutnya kegiatan 2 masih kelompok 1 ya. Ya, Bu. Nah, berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kami untuk yang kegiatan 2, itu integral dari 4 akar X pangkat 3 apa sih? dx sama dengan 4 integral dari akar X dipangkatkan dengan 3 dx. Nah, dari penjabaran dari kegiatan 2 untuk permasalahan yang pertama, itu hasilnya 4/5 X pangkat 5/2 ditambah C. Nah, untuk caranya itu sama dengan kegiatan 1, tetapi yang membedakannya itu ada akar. Kemudian selanjutnya itu integral dari 5x pangkat 4 dx sama dengan 5 dikeluarkan, kemudian integralkan x pangkat 4 dx nya, yaitu 5 dikali 1/4 ditambah 1 x pangkat 4 ditambah 1 ditambahkan dengan C, hasilnya x pangkat 5 ditambah C. Dan untuk permasalahan berikutnya itu ada integral 1/3 x pangkat 4 dx sama dengan, kita keluarkan dulu 1/3 nya, kemudian kita integralkan x pangkat 4 dx nya. Untuk hasilnya yaitu 1/15 x pangkat 5 ditambah C. Nah, dari kegiatan 2 ini kami dapat menyimpulkan bahwa jika f fungsi yang diintegralkan dan k suatu konstanta, maka integral dari k fx dx sama dengan k integral dari fx dx. Itu, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya itu ada kegiatan 3. Silakan untuk kelompok Tasa. Baiklah Ibu. Ini kalau di kegiatan 3 itu integral dari 4x dikurang 2 dx. Jadi di sini bisa dijabarkan menjadi integral 4x dx itu dikurang integral 2 dx. Nah, terus konstantanya bisa dikeluarkan untuk 4x dx tadi, sehingga menjadi 4 integral x dx dikurang integral 2 dx. Setelah diintegralkan, didapatlah hasil 4/2 x kuadrat dikurang 2x plus c. Setelah dioperasikan sehingga menjadi hasilnya x kuadrat dikurang 2x tambah c. Kemudian selanjutnya itu integral x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 5 dx. Itu kami pisahkan sehingga menjadi integral x pangkat 3 dx ditambah 3 integral x kuadrat dx dikurang integral 5 dx, sehingga menjadi hasilnya itu dari integral x pangkat 3 dx itu 1/4 x pangkat 4 ditambah 3/3 x pangkat 3 dikurang 5x ditambah c, sama dengan setelah dioperasikan menjadi 1/4 x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 5x ditambah c. Nah, maka dapat kami simpulkan jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang diintegralkan, maka integral dari fx plus gx dx
sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Dan integral dari fx min gx dx itu sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Itu Bu, sudah Bu. Oke, betul sekali dari kelompok TASA. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, itu dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar yaitu yang pertama, jika n bilangan rasional dan n tidak sama dengan 1, maka integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c, di mana c adalah konstanta. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada jika f fungsi yang diintegralkan dan k suatu konstanta, maka integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Selanjutnya itu yang ketiga, jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang diintegralkan, maka integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Dan yang keempat yaitu jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang diintegralkan, maka integral fx dikurang gx dx sama dengan integral fx dx dikurang dengan integral gx dx. Baiklah, di sini sudah selesai pembahasan kita. Apakah kepada siswa ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu. Tidak Bu. Oke, karena di sini tidak ada pertanyaan, Ibu akan akhiri pertemuan kita pada kali ini, dan kalian juga jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai nilai konstanta integrasi dari suatu integral fungsi aljabar. Baik Bu. Oke, di sini Ibu akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.